Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Pondok Pesantren Subul Huda Nusantara merindukan tepuk tangan antum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihar wa wa'ad. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk pimpinan Pondok Pesantren Subul Huda Kembang Sawit Madiun Gus Mizan Hafizahullah, semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim dan hormat kami untuk Kiai Muhtim yang terhormat, Ibu hadir hari ini satu friend bersama kami, Ustadz Amama, ya Bu Yeni, kami bangga hari ini bisa silaturahim. Semoga Ibu selalu sehat dan panjang umur. Ustadz Amama itu kalau beretorika pasti di awalnya ada sesuatu yang unik, itu yang kami tunggu. 1 menit pertama menggunakan bahasa Jawa, wallahi anak gak ngerti itu. Hanya sampai saya berbisik ke Gus Muhtim, apa artinya Ustaz? Nanti di WA, hati-hati. Syukuran Ustaz Muhammad. Para guru yang kami bangga, asatidz wal asatidah yang kami hormati, dan anak-anakku yang ada di zona bawah dan di zona atas yang kami bangga, kami rindu. Tunjukkan tepuk tangan antum untuk kita semuanya. Sebenarnya, Masya Allah, di atas kayaknya. Boleh kami menyapa kawan-kawan kami yang ada di lantai 2. Lambaikan tangannya, Bibah. Kalau nggak tahan langsung lambaikan tangannya. Assalamualaikum ikhwani. Al-Yawm hari ini Ana membawa satu segmen, dan segmen ini sudah kami bawa kemana-mana. Tulisannya adalah Selami Samudra Subul Huda ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Anak angkat lagi suara kami di middle one. Selami Samudra Subul Huda ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Kami angkat lagi voice kami in high one. Selami Samudra Subul Huda ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Tidak sedikit seorang guru, dia berbisik kepada telinga sang santri sambil mengatakan, nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Tidak sedikit seorang ustadz, ustazah, orang tua santri di gerbang Subul Huda, detik-detik dia masuk ke alam Subul Huda, orang tuanya dia mengatakan, nah, ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah dan belum bisa jadi sempurna. Masuklah kau ke alam Subul Huda ini dengan kafah. Maka suatu saat santri-santri yang hebat ini akan dibanggakan oleh orang tuanya. Karena hari ini ruhul mu'allim, ruhul mudarris, ruh Subul Huda akan kita bawa berselancar didengarkan oleh ribuan orang di luar sana. Karena hari ini kami bersama tim, ketika Gus Muti mengatakan Bismillah tanggal 7 pagi hadir bersama Anda, ternyata qadarullah azza wa jalla banyak yang cemburu dengan tanggal 7 pagi hari ini. Anda boleh berdiri Ustaz? Sesuai. Anda tak bisa terima kawan beri belakang. Nah, ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Hey people,
Banyak yang cemburu dengan Anda hari ini. Ada satu pesantren di Tulung Agung namanya Darul Hikmah. Dia telepon, Pak Happy Chandra, saya mohon dengan sangat tanggal 7 pagi merapat ke pondok kami. Kami bilang, itu tanggal sudah dibawa oleh Subul Huda. Akhirnya tadi malam datang lagi, Ustaz, antum kan tanggal 7 pagi kosong. Bisa nggak merapat ke pesantren kami di Seragen Masaran? Anak katakan lagi, kayaknya anak lebih jatuh cinta untuk Subul Huda dulu. Kenapa anak katakan ini kepada Anda, Bibul Wahid, para guru yang kami banggakan hari ini? Kalimat yang kami bawa adalah mereka merindukan suara all of my people. Guru santri satu frame hari ini, 1 jam 30 menit sampai 10.30. Ketika ada pertanyaan, are you ready? Jawaban semuanya adalah 2 kata. Karakter guru, karakter ustadz, karakter ustadzah, karakter santri akan nampak di 5 menit pertama kami bicara. Mulai. Pasti Anda bilang, Pak Happy, janganlah kau sok tahu. Dari mana kau tahu karakter kami? Karakter Anda itu akan kami rasakan film stage in 5 minutes. Di 5 menit pertama kami bicara. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Anda yang duduknya lagi mengadikan cipta, itu langsung astagfirullahaladzim. Wahai para guru yang kami bangga, jadilah guru itu mengesankan di 1 menit pertama. Banyak ketika Anda lagi ngajar, hanya lisannya mengajar, tangannya mengajar, matanya mengajar, tapi hatinya tak ikut mengajar. Ketika seorang anak TK itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibu guruku sudah manggil dengan 3 kata tiap pagi. Apa sayang? Ibu guru cuma manggil kayak gini aja aku suka, Pak Chandra. Nah, ini sayang. Dia memanggil dengan qaulan layyinan, lembut. Nah, bahasa tubuhnya penuh dengan cinta. Nah, ini sayang. Sorotan matanya penuh dengan cinta. Anak itu dia mengatakan, saya pun menerimanya dengan cinta. Hanya 3 kata. Guru itu dia merangkum formula kalam, qaulan layyinan, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, qaulan karimah, mulia kata-katanya. Ruhul mu'allim, ruh seorang guru, itu yang dihidupan di pesantren di hari ini. Maka ketika kami tanya, are you ready? Nah, ini yang dihidupan. Katanya di seluruh ini jago-jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi Madiun juga nggak apa-apa. Ketika kami tanya, coba ya, 7 bulan yang lalu, anak ngisi di sini, bukan di sini saya. Di aula atas SMK. Ya di situ. Di aula atas semuanya fokus ke depan. 2 jam bunda. Mereka fokus ke depan, no one sleeping, ada yang ngantuk. Mereka takut disuruh maju ke depan. Ada yang baca ayat kursi. Anda mendekat sebentar aja sok astagfirullah. Kalau Anda bertanya, kenapa bicara bisa kayak gitu? The power of teacher. Kalau Anda duduk di samping Gus Muhtin di sini terus, and then I speak like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kan materinya motivasi. Jadi nanti intinya judulnya ada di belakang, bisa dilihat. Intinya gimana ya? Nanti cari aja di Google ya. Itu banyak. Kalau saya bicara kayak gitu, pasti ada mengatakan, ini orang niat apa enggak bicaranya? Please my people, ketika kami tanya, are you ready? Jawabannya harus sama seperti teman-teman waktu 7 bulan yang lalu. Jawabannya adalah yes sir. Kita mulai, are you ready? Yes sir. Aduh, yes sir-nya versi Kembang Sawit juga apa? Are you ready? Yes sir. Para guru yang baru bertemu dengan saya hari ini pasti bertanya-tanya, Anda ini siapa sebenarnya? Saya bicara. Ya, saya bicara. Tak ada lagi yang bertanya, kata Ustaz Ahmad tadi ada sekian tanya jawab, tak ada lagi yang bertanya seperti ini. Pak Happy, kenapa namanya Happy? Anda jawab sebelum Anda bertanya. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis kawan.
Ketika brojol, saya langsung tertawa. Makanya saya happy. Saat pandemi orang banyak yang tiara, kalau saya tetap happy. Apapun yang terjadi kita harus Allah itu mencintai jiwa-jiwa yang tenang dan bahagia. Ya, ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Ketika guru mengatakan, Pak Epi Chandra, wallahi Pak Epi Chandra, saya lelah ngajar di sini. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Pasti banyak yang mencatat. Boleh dibuat 100 juga ya. Orang yang selalu berteriak lelah, Pak Epi, wallahi Pak Epi saya lelah. Ya Allah Pak Epi, sebenarnya saya ngajar itu udah banyak masalah di rumah pula Pak Epi. Jadi apalagi kalau menemani Senin pagi Pak Chandra. Hari Sabtu ada senang, hari Minggu senang, malam Senin ada meratap ke rumah. Dan saat itu kamu mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan 1 minggu ya Allah. Datang Senin pagi, ya Senin lagi. Kalau masih kayak gitu, Ruhul Mu'alimnya dipertanyakan, inner power of teacher. Cukup nama saya Epi. Jadi harus Anda bertanya lagi, hei Pak Epi Chandra, berani-beraninya kau tampil di Subul Huda, pernahkah kau di pesantren? Yes. Seperti Pak Amang katakan tadi, masuk ke Subul Huda, mereview otak anak ke tahun 97. Kalau saya pernah MC muktamar di pondok pesantren yang kami bangga di Cipaso, di bawah asuhan Romo Yai Ilyas Rahia. Saat itu adalah anak termasuk anak yang ketika SD itu anak pendiam jarang bicara. Bunyai, saya pendiam dulu jarang bicara. 30 tahun yang lalu anak termasuk orang yang anak nggak bisa tampil kayak gini. Tapi doa seorang ibu, ya salah. Ibu mengatakan, nah belajar di pesantren ya kak ya. Nanti biar kamu bisa tampil depan banyak orang. Nanti kalau bisa hafal hadis walaupun satu sampaikan kepada umat. Walaupun kau bisa ayat walaupun hanya 1 ayat sampaikan. Tapi ingat kamu nak nyampaikannya dengan kalam yang baik. Kalau nanti kamu jadi guru yang alim dan soleh ya nak ya. Guru yang alim dan soleh, santri yang alim dan soleh. Kalimat itu kami keep sejak 30 tahun yang lalu. Nah, kalau nanti jadi guru yang alim dan soleh. Kenapa kami katakan alim soleh? Guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Guru yang jago RPP udah banyak di negeri ini. Guru yang jago kurikulum merdeka pula udah banyak di negeri ini. Tapi yang dihidupkan dari alam Subul Huda salah satunya adalah ketika mereka nanti akan teriak, Ustaz, ya Allah, aku punya guru ya Allah. Aku berbisik di bumi Subul Huda ini ya Allah. Jika sujudku ini kau terima ya Rabb, innaka khairul mustaqab. Aku mengadu kepadamu ya Allah. Terima sujudku. Berikan pahala untuk guru-guru ya Allah. Tangan-tangan mungkin mereka inilah bisa jadi menjadi pahlawan menyusul Allah SWT. Karena kalimat itu kami keep sejak 30 tahun silam. Terus ada tanya lagi, Pak Epi Chandra, katanya Pak Epi sebagai MC kenegaraan di Istana Negara. Yes. Nah, ini. Tugasnya ngapain Pak Epi di istana? MC kawan. MC itu apa Pak Epi? Itu Master of Cangkong. Master of Cangkong ya. Oh, cangkong. Kalau Master of Ceremony itu versi mereka. Kalau Master of Cangkong itu Rawahu Ana. Pak Epi Chandra, kami baru bertemu kau hari ini. Kayak gimana MC di istana? Saya praktekkan, saya baik hari ini. Anda pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali, KTT ASEAN kemarin, atau 17 Agustus di istana kemarin. Anda pasti pernah mendengar zona ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Pada sore itu namanya masalah ucapan. Terus Pak Epi Chandra ada tulisan TV voice over like that. Itu apa Pak Epi artinya? Saya jelaskan.
TV voice over artinya adalah pengisi suara. Wahai subul huda, saya bicara hari ini berdinamika vokal kami di 15 menit pertama karena kami belajar tentang dunia voice over. Bicara dengan roh itu indah banget. Rohul kalam. Guru yang bicaranya dengan roh, rohul mu'alim pasti indah. Dan semua yang di depannya akan merasakan roh kalam itu. Di mana kami belajar itu? Dengan para voice over. Voice over expert itu, wahai para guru yang kami bangga, adalah pengisi suara. Salah satunya adalah di channel yang satu ini. Saya hari ini di Kembang Sawit Subul Huda, tapi suara kami ada di TV One. Coba aja cek di TV One hari ini. Pasti Anda pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Mendengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini kan. TV One memang beda. Malah kuat tuh suara saya. Mata Anda sudah mulai terbuka. Dan ada yang mengatakan, oh, ini makhluk yang bicara. Kakak, itu namanya voice over. Kakak-kakak SMK, namanya apa? Voice over. Anda dapat ilmu baru. Jadi tak ada lagi yang mengatakan, besok kan ada performance nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak didengarnya, ganti. Besok ada performance, nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Biar keren gitu ya. Anda pasti pernah mendengar ada Suhar di acara Damai Indonesia bersama kawan-kawan ini, dan Anda pasti pernah mendengar ada suara itu. Jangan Anda lupakan Damai Indonesia bersama Ustaz Zaki bin Sana, saya Ahmad Al-Misri, Agung Izuha. Semua itu hanya Anda temukan di TV One. Memang beda. Semua itu hanya Anda temukan di TV One. Memang beda. Bersama Sarul Wadi. Iklan Ustaz, iklan. Udah mulai ini. Anda ikuti aja dulu kira mas saya bicara sampai menanggung. Setelah itu anak-anak SMK senang banget ketika kami share tentang satu tayangan ini. SMK Multimedia di luar sana mengatakan, Pak Chandra kan dari pesantren. Emang di pesantren diajarin MC mas? Belum tahu dia. Belum tahu kalau di pesantren ada muhadharah yang kau nggak sukai. Orang-orang protokol di sana mengatakan, mas emang di pesantren diajarin voice over? Mereka nggak tahu lah. Pesannya voice over itu hanya orang-orang SMK Multimedia di luar sana. Justru buktikan dari awal hari ini. Bisa jadi yang jadi voice over adalah, atau MC kenegaraan adalah salah satu alumni dari Subul Huda. Ini kan? Anda bilang, ngapain Bapak Trans TV? Malam-malam Anda pasti pernah melihat tayangan ini. Dan kalian pasti pernah mendengar ada suara yang satu ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Anda bertanya, Pak Happy kalau di rumah ngomongnya kayak gitu enggak? Ini pertanyaan peserta ya. Bicara kan MC, kalau di rumah bicara dengan istri kayak gitu enggak? Enggak mungkin juga kan? Istri saya MC kepada istriku tercinta. Mohon dengan hormat. Bisakah ada botol kopi untukku? Wah. Istri Anda bilang, waktu di tempat kami bersilakan. Harus segini nih ngobrol sama sebelum kuda. Ya, bikin relax dulu brother. Kalau sudah ke Trans TV, pasti ke sampingnya apa? Bapak Ibu Guru, sebelum Anda pagi-pagi menuju ke Subul Huda, pasti Anda disuguhkan segmen eksklusif sebelum matahari terbit. Ini acaranya. Betul kan? Dan Anda pasti pernah mendengar ada tayangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Tasbih. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terdengar suara itu? Anda sudah mulai terbuka lagi. Oh, oke, ini makhluk yang bicara. Itu namanya apa, nak? Yang terbalik, kan? Bukan over voice. Namanya apa kan?
terakhir gabung dengan dunia dubbing. Dunia dubbing adalah komunitas film dan kita mengisi di beberapa film di Indonesia. Salah satunya adalah kita mengisi di filmnya Mahabharata dan Jodhapur. Biasanya emak-emak yang suka nonton ini gitu ya. Anda tanya lagi, Pak Epi ngisi suara apa? Anda pasti pernah meng-highlight ada tayangan film dan muncul ada video dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kira-kira yang paling mahal apanya? Anda bilang, Pak Epi apa hubungannya dengan guru? Anak guru TK, brother. Anak TK, anak SD 1 sampai kelas 6 mereka sedang buat Pak Epi canda gue sedang banget kalau ngajar. Pak Epi bisa nggak ngajar hari ini tapi ngajarnya pakai suara Arjuna? Tersiksa anak bapak. Anak TK itu bilang, Pak Epi sekarang ceritanya tentang kisah Nabi Ibrahim. Aku mau Pak Epi ceritanya kayak dulu Pak Epi. Kau suara pakai suara Bisma atau Arjuna. Itu tantangan bagi anak itu. Kamis pagi, Rabu malamnya saya nggak bisa tidur. Datang Kamis pagi, anak-anak sudah siap mendengar apa yang saya katakan. Aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Itu anak TK baru ngomong gitu aja, langsung, oh iya. Nabi Ibrahim punya musuh yang namanya Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim. Jangan anak TK, Anda aja fokus banget di sini. Kalau Anda mengatakan, kok bisa ya Pak Ibu ya? That good teacher. Guru yang mengesankan adalah guru yang dia membuat talent itu adalah media belajar interaktif yang buat anak itu menyenangkan. Tepuk tangan untuk seluruh dari kita. Oke, bismillah, kita mulai sesi berikutnya. Ketika ada tulisan bergerak atau tertinggal, maka jawaban dari Subul Huda apa? Bergerak apa tertinggal? Karena Subul Huda dari masa ke masa terus bergerak. Seperti Allah menciptakan alam ini terus move bergerak dari masa ke masa. Subul Huda sejak bendera ini berdiri sampai hari ini terus move bergerak dari masa ke masa. Jangankan Subul Huda, Anda pun digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Guru yang menggerakkan jiwa raganya untuk mencintai atmosfer Subul Huda. Guru yang menggerakkan jiwa raganya ketika dia berdoa, tak hanya lisan yang berdoa. Santri yang ketika dia sujud berbisik di bumi, bukan hanya lisannya yang dia sujud, tapi hatinya digerakkan untuk ikut sujud. Dan Anda yakin kalau doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan kalian yakin, wahai santri-santriku, ya Allah, innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Rabb. Maka energi doa itu akan diangkat oleh Allah dari bawah alam menuju ke arsy. Kenapa saya katakan ini segmen 2 Bible? Karena ada satu ketayangan menarik, tulisannya adalah ini. Andaikan kami tanya kepada Anda, siapa guru terhebat di jagat raya ini? Kami roadshow di tanah Bandung, di tanah Priangan Timur. Anak-anak Bandung itu mengatakan, Pak Epi Chandra, saya punya guru hebat di tanah Priangan Timur. Siapa guru yang favorit? Dia mengatakan, Pak Epi, saya suka banget dengan guru yang satu ini. Siapakah beliau? Agim itu adalah guru di tanah Bandung. Kalau bicaranya itu dengan qaulan layyinan wa qaulan balighan. Agim itu bicaranya nggak pernah teriak-teriak. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap kepada manusia, ya, tapi lupa dengan Allah. Ya. Betul apa tidak? Ya. Anu udah izin ya? Udah izin. Udah izin. Banyak itu bicaranya. Dan Anda ketika ngajar di dalam kelas tak mungkin menggunakan gaya agim. Anak-anakku, silakan duduk dengan rapi. Saya kira anak-anak akan banyak yang menghadirkan cipta di sini dan baca doa Bismillah. Tahu pelajaran selesai.
Ada yang kedua, roadshow ke beberapa kampus di Indonesia. Baik, guru terhebat kami adalah ini. Siapa? Presiden Soekarno. Kami roadshow ke komunitas motivasi di Indonesia, Asosiasi Motivator Seluruh Indonesia, AMSI. Mereka mengatakan guru terhebat kami adalah ini dia. Siapa? Bapak Maria Teguh. Berkumpullah 500 para motivator, guru-guru hadir di Jakarta Convention Center hari itu. Ditambah batch kedua, para guru hadir kembali dari tanah Sumatera. Mereka ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya pasti dari mereka. Lampu redup Jakarta Convention Center. Kami katakan berluna min ummatin Nabi. Ketika kami katakan siapa guru panutan di jagat raya, tak ada lagi yang mengatakan di antara mereka yang mengatakan Nabi Yuna Muhammad Rasulullah SAW adalah guru panutan di jagat raya ini. Wallahi, kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, siddah dan dal. Atmosfer seluruh Buddha terus berdiri tegak karena ada kecintaan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kami katakan di segmen 2? Apa buktinya kalau Nabi itu adalah the real speaker, the real teacher? Sabdanya muncul dalam hadisnya. Inna minal bayani la sihra. Jadi pakar hipno audience, pakar hipno student, pakar hipno teaching, bukan Alan Barbara dari California. Ada yang mengatakan pakar hipno audience adalah Alan Barbara dari California. Padahal Nabi sudah mengajarkan bayan. Kalau kita bicara, mengajar harus lastiharo. Menghipno, menyihir lawan bicaranya. Anda bertanya lagi, Pak Happy, apakah betul pakar parenting juga Nabi? Yes, guru yang terhebat di jagat raya ini. Apalagi dalam zona parenting. Karena apa? Atmosfer lembaga ini ikuti jejak historis sang Nabi. Ruhul Mu'alim. Dan di situ ada mahabbah sang Nabi. Andai kan kami tanya kepada Anda guru-guru dan juga santri-santriku seluruh muda. Aku tuh mustaqil Nabi-Nabi. Ketika kami tanya, wahai jemaah-jemaah terbaik kami, apakah kau rindu dengan Nabi? Maka semua seluruh Buddha akan menjawab apa? Rindu. Kenapa kami katakan ini? Sebelum kita kupas tentang keguruan, banyak di antara kita kadang lengah dan lalai tentang hal ini. Karena apa? Jangankan kita jemaah, Nabi saja rindu dengan kita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati makam Al-Baqi bersama para sahabat, fawaqafan Nabi, saat itu Nabi berhenti dari perjalanannya. Dan saat itu seluruh sahabat bertanya, ya Rasulullah lima taqifu masya, kenapa kau berhenti? Apa jawaban dari sang Nabi hari itu? Jawaban beliau adalah, ana mustaqul bihwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Ana mustaqul bihwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah sahabat-sahabatku yang belum pernah bertemu dengan aku. Sabda-sabda sang Nabi itu menembus ruang dan waktu sampai hari ini. Saya katakan sekali lagi, guru terhebat di jagat raya ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sabda-sabda sang Nabi menembus ruang dan waktu sampai hari ini. Kenapa? Kalau sekiranya kita ditanya apa impian Anda hari ini, wahai para guru, pasti jawabannya beragam. Happy impian saya adalah mudah-mudahan saya mengajar di sini jadi amal jariah bagi kamu. Andai kan kami tanya kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, apa impianmu? Pasti jawabannya beragam. Impianku bisa ingin bahagiakan orang tua. Ketika kami tanya ini kepada satu anak, dan di sini anaknya muncul, Anda lihat tayangan ini dengan hati jemaah. Bagaimana anak ini mewujudkan impiannya untuk menghafalkan bait-bait Quran di depan gurunya, dan betapa bangga gurunya hari itu. Kita lihat tayangannya sebentar. Anakku sayang, engkau
Hafiz Quran. Syukur tak tertahan, mudahnya tekadmu sayang. Ku restu